Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa aswajihi wa auladi wa dzurriyyati wa ashabihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i was sholihin wa ila jamil malaikatil muqarrabin jama sahina alimina jami' abaina wa ummahatina jaddadina wa jaddatina ikhwanina wa akhwatina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sanhasa ila Syekh al-Imam An-Nawawi nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fin darain sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwak fadrik ilahi darak qablal fana wal halak ya'umu dunya wa din. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana, ya dzal 'ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Rabbi isqina ghaitha'am nafi' mubarak dawam yadumu fi kulli am ala mamaris sinin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Rabbi hina syakirin wa tawaffana muslimin
نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جود ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجيب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Hadirin hadirat rahimakumullah, serta para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun saat ini sedang berada, yang saya hormati dan juga saya muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, tentunya kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kembali Allah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bersama dapat kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Imam An-Nawawi, di mana pada malam hari ini kita sampai pada bab ikramu ahli baiti Rasulillah, halaman 80, bab yang ke-43. Bab yang ke-43 halaman 80. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Babu ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, utawi kiku bab mertelaake mulyaake ahli baiti Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bayani fadlihim, lan mertelaake kautamane ahli bait, lan mertelaake kautamane ahli bait. Jadi bab menerangkan pentingnya memuliakan atau kewajiban memuliakan ahli bait, keluarga dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjelaskan tentang keutamaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang mulia yang harus kita muliakan. Keluarga Nabi, anak cucu daripada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan istri-istri Nabi di saat beliau masih hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan pada kita semua untuk senantiasa memuliakan kepada mereka. Qala Allah Ta'ala, qala dawuh sapa Allah Gusti Allah Ta'ala kalih maha luhur sapa Allah,
Innama yuridullahu yudhiba ankum rijzalal baiti wa yutahhirakum tathira. Surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridu angin mestine ngersakake sapa Allahu Gusti Allah angkum saking sira kabeh sapa Allah Gusti Allah yudhiba krana areng ngilangake sapa Allah. Liutiba krana areng ngilangake sapa Allah angkum saking sira kabeh ar-rijza ing dosa. Ar-rijza ing dosa ayat dan ba ar-rijza ing dosa ahlal baiti he ahli bait. Ahlul baiti he ahli bait wa yutahhirakum lan nucaake sapa Allah ing sira kabeh tadhiran kelawan nucaake temenan. Tadhiran kelawan nucaake temenan. Ayat 33 dari surat Al-Ahzab. Allah sampaikan innama yuridullahu yudhiba ankum rijzalal baiti wa yutahhirakum tadhira. Ayat yang sering kali kita baca di saat kita mengadakan acara tahlil. Ini ayat yang termasuk dibaca pada saat acara tahlil. Innama yuridullah, sungguhnya Allah itu menginginkan dari kalian semua ahlul bait liyudhiba ankum rijza, untuk menghilangkan dosa kalian. Wa yutahhirakum tadhira, ini memperjelas dan membersihkan kalian semua dengan benar-benar membersihkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan taklif, memberikan kewajiban untuk beribadah kepadanya, kepada keluarga Nabi dan juga kepada kita semua, ya, di mana manfaat daripada ibadah yang kita kerjakan akan menjadikan kita bersih dari dosa yang kita lakukan. Menjalankan ibadah kepada Allah, menjalankan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita terampuni dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal yang seperti ini kepada ahlul bait terkhusus untuk menunjukkan kemuliaan ahlul bait. Bukan berarti ahlul bait sifatnya maksum, terjaga dari dosa, tidak. Yang maksum hanyalah para nabi. Ahlul bait Nabi bukanlah nabi sehingga sifatnya tidaklah maksum seperti nabi. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah atas apa? Ketakwaan yang mereka lakukan. Dengan ketakwaan yang mereka lakukan, maka manfaat daripada ketakwaan itu, dengan ibadah yang mereka kerjakan, maka manfaat daripada ibadah itu akan menjadikan dosa-dosa mereka dihapuskan oleh Allah, dibersihkan dari segala dosa. Ini menjadi ayat yang terkait kewajiban kita untuk memuliakan ahlul bait Nabi, karena ada bahasa ahlal baiti, hi ahlul bait. Jadi arahnya kepada ahlul bait, namun sebenarnya juga masuk kepada kita semua. Siapapun dari kita yang menjadi orang yang taat dan bertakwa kepada Allah, maka ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah akan menjadikan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kita jangan menjadi orang yang hanya ingin mulia di sisi manusia. Percuma, karena hidup tidak hanya di dunia. Hidup kita ini akan berkelanjutan dengan kehidupan akhirat. Maka yang harus kita capai adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, yang harus kita capai adalah kemuliaan di sisi Allah. Berarti kita harus menjadi orang yang selalu baik dalam pandangan Allah. Allah yang dipandang bukan sebatas dohir kita, yang dipandang Allah adalah apa yang terdapat dalam hati kita. Oleh sebab itu, menjaga hati dari segala sifat-sifat yang tercela dan menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji merupakan hal yang tidak boleh kita abaikan. Harus senantiasa kita jalankan. Sampai kapan? Sampai kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingat, bakal wong ki mati, ini akan membuat kita itu selalu ingin mencapai kemuliaan di sisi Allah. Tapi kalau orang itu hanya mengejar kesenangan dunia, mengejar kemuliaan dunia, dipandang istimewa di hadapan makhluk, maka yang dia perhatikan adalah penampilan-penampilannya. Dia akan menjadi orang yang terobsesi untuk
memperkaya diri, nggih, terobsesi untuk menjadi orang yang terhormat dalam pandangan makhluk walaupun mungkin hina dalam pandangan Allah. Kita jangan demikian, kita harus menjadi orang yang senantiasa mulia dalam pandangan Allah walaupun sekalipun hina di pandangan makhluk. Karena tujuan kita bukanlah dunia, tujuan kita adalah akhirat. Ayat yang berikutnya Allah sampaikan dalam surat Al-Hajj ayat 32. Wa qalan dawu sapa Allah Ta'ala, wa may yu'addim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa man tasapane wong ku yu'addim ngagungake sapa man sa'airallah ing pira-pira tetengere Allah, fa innaha mongko setuhune sa'airallah iku min taqwal qulubi, saking takwane pira-pira ati. Wa may yu'addim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan agama Allah, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, syairallah, tanda-tanda agamanya Allah, termasuk kita dalam menjalankan kewajiban sholat misalkan, kita benar-benar sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Ini yu'addim syairallah. Terhadap orang-orang yang dimuliakan Allah, kita memuliakannya. Kepada ahlul bait, kepada para ulama kita memuliakan. Berarti kita memuliakan tanda-tanda agama Allah. Kita senantiasa memakmurkan masjid, senantiasa hadir di majelis ta'lim. Ini memuliakan agama Allah. Maka orang yang memuliakan agama Allah, memuliakan ahlul bait, memuliakan para ulama, memakmurkan masjid, senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, maka yang demikian itu, ya, jadi mengagungkan itu, ya, fa innaha mongko stune yu'adzim, mengagungkan itu, memuliakan itu merupakan taqwal qulub, merupakan pekerjaan hati. Jadi merupakan ketakwaan yang ada dalam hati. Li'anna mansul taqwa. Itu merupakan pekerjaan orang yang memiliki hati, bentuk ketakwaan yang datangnya dari hati, yang keluar dari hati. Jadi kita harus membedakan mana perintah Allah dan mana maksiat-maksiat, di mana kita terhadap apa yang menjadi perintahnya Allah senantiasa mengerjakan, apa yang menjadi tanda-tanda agamanya Allah kita senantiasa mengagungkan. Berarti kita menjauhi tempat-tempat maksiat, kita senantiasa dekat dengan tempat-tempat ibadah, maka ini merupakan bentuk mengagungkan terhadap agama Allah. Dan mengagungkan agama Allah merupakan perbuatan hati, merupakan ketakwaan yang datangnya dari hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kemudian kita masuk pada hadis 346. Hadis nomor 346 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saya dicari dalam terjemahannya hadis 346. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'an Yazid ibni Habban qala intolaktu ana wa Husainun ibnu Sabrah wa Umar ibnu Muslim ila Zaid ibni Arqam. Wa an Yazid lan cinarita saking Yazid, wa an Yazid lan cinarita saking Yazid ibnu Habban, ibnu Hayyan, bukan Habban, ibnu Hayyan kurang titik satu, ya. Wa an Yazid lan cinarita saking Yazid ibni Hayyan kang dadi anak lanange Hayyan, kala ngucap sapa Yazid, intolaktu, budalan sapa ingsun. Budalan sapa ingsun maksudnya bepergian, ana ya ingsun wa Husainun lan Husain ibni Sabrah, dan Husain bin Sabrah, wa Amr lan Amr ibnu Muslim, budalan pergi berkunjung kemana? Ila Zaid ibni Arqamin, ila Zaid ibni Arqamah maring Zaid bin Arqam radhiyallahu anhum. Radhiya muga-muga bareng ridho sapa Allah Gusti Allah anhum maring Husain bin Sabrah, Umar ibnu Muslim dan Zaid bin Arqam. Falamma jalasna mongko dalam salamangsane lungguh sapa kita ilahi maring Zaid ibnu Arqam, kala mongko ngucap lahu maring Zaid bin Arqam sapa Husainun Husain. Husainun Husain. Husain nggih mengatakan lakot lakita ya Zaid.
lakita teman-teman yakti teman-teman tetemu sapa sira ya Zaid tu Zaid khairan ing kebagusan kathiron kang akeh. Wahai Zaid bin Arqam, kamu telah menjumpai kebaikan yang banyak. Apa menjumpai kebaikan yang banyak yang dimaksud? Ra'aita, ningali sapa sira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sami'ta lan krungu sapa sira hadisahu ing hadise Kanjeng Nabi. Wa huzauta lan perangan sapa sira ma'ahu sartane Kanjeng Nabi, wa sholata lan salat sapa sira khalfahu ing dalem burine Kanjeng Nabi. Khalfahu dalem burine Kanjeng Nabi. Dengan demikian lakita yakti teman-teman tetemu sapa sira ya Zaitu Zaid khairan ing kebagusan kathiron kang akeh. Wahai Zaid bin Arqam, kata Husainu bin Sabrah, kamu telah berjumpa dengan Nabi, mendengar apa yang disampaikan Nabi, berperang bersama dengan Nabi, serta sholat di belakangnya Nabi. Otomatis kamu bertemu mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Oleh sebab itu hadisna ya Zaid, hadisna nyeritanono sapa sira ing ingsun, hadisnya nyeritanono sapa sira ing ingsun ya Zaid tu Zaid ma ing barang sami takang krungu sapa sira min Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Zaid, sampaikan kepadaku apa yang kamu dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngucap sapa Zaid ibnu Arqam, ya ibna ahihi anak lanang dulur lanang ingsun, wallahi laqad kabirat sinni, wallahi demi Allah laqad kabirat teman-teman wis tuwa apa sinni umur ingsun. Laqad kabirat teman-teman wis tuwa apa sinni umur ingsun. Sekarang aku sudah tua. Wa qaduma lan dingin. Wa qaduma lan dingin apa ahdi mangsane pati ingsun. Sudah dekat dengan kematian. Wa nasitu lan lali sapa ingsun ba'dal ladzi ing setengah perkara kuntu kang ana sapa ingsun niku ai madai sapa ingsun bin Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama hadastukum faqbalu wa ma la fala tukallifunihi. Fama mongko te barang-barang hadastukum kang cerita-cerita sapa ingsun ing sira kabeh faqbalu mongko nrimo sapa sira kabeh wa ma utai barang-barang la kang ora cerita-cerita sapa ingsun ing sira kabeh ya fala tukallifunihi. Fala tukallifunihi mongko aja merdi-merdi sira kabeh ing ingsun ing ma. Apa yang aku sampaikan terimalah, apa yang tidak aku sampaikan karena sudah banyak yang terlupakan, maka jangan kau paksa aku untuk menyampaikannya karena aku sudah lupa. Dumakolan nuli dawuh sapa Husain Zaid bin Arqam, koma jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaman ing dalam suwiji dina fina ing dalam kita khatiban kalih wong kang khutbah bimain yud'a, bimain kelawan panggonan kang ana banyune, bimain ing dalam panggonan kang ana banyune yud'a kang den undang kang den arani, yud'a kang den arani apa main Human ing negara Human, Human ing aran Human. Wa fi akhar wadah ma Human bena Makkah, Human ing aran Human bena Makkah dalam antarané tanah Mekah wal Madinati lan Madinah. Fahamitan uli muji sapa kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah, wa asnalan ngalem sapa kanjeng Nabi ali ngatasi Allah. Baca alhamdulillah dan baca subhanallah, asna alaihi subhanallah. Wa wa'adalan mituturi sapa kanjeng Nabi, wa wa'adalan mituturi sapa kanjeng Nabi, wa dzakkara lan ngilingake sapa kanjeng Nabi. Sumakulan uli dawuh sapa kanjeng Nabi amma ba'du, amma ba'du. Anapun utawi ing dalem sause alhamdulillah lakhirihi ala ayuhan nas, ala iling-iling ayuhan nasuhe iling-iling menungso. Fa inna ma ana basyarun, fa inna ma ana angin mestine utawi ingsun iku basyarun menungso. Yusiku kang parek, yusiku parek apa yaktiya yen to teka sapa Rasulur Rabbi utusane pangeran ingsun. Aku ini Rasulullah menyampaikan, wahai semua manusia, aku adalah manusia yang dekat
dekat dengan kematian, yang dekat akan datangnya utusannya Allah. Siapa utusannya Allah? Malaikat Israel, malaikat yang mencabut nyawa. Fa ujiba mongko den jawab sapa ingsun. Wa ana kalih utawi ingsun iku tarikun wong kang tinggal fikum ing dalam sira kabeh sakolaini ing perkara kang abot luru. Sakolaini ing perkara kang abot luru, aku meninggalkan dua perkara kepadamu. Awaluhuma uta kawitane sakolaini iku kitabullahi, kitabe Allah, Al-Qur'an. Fihi ku tetep ing dalam kitabullah al-huda utawi pituduh wan nurulan pepadang. Fahudu mongko padha ngalapo sapa sira kabeh bi kitabillah kelan kitabe Allah. Wastamsiku lan cecekelono sapa sira kabeh bi kelan kitab Allah. Fahasa mongko gegerei sapa Kanjeng Nabi, gegerei menyemangatkan. Fahasa mongko gegerei sapa Kanjeng Nabi ala kitabillah ngatasé cecekelan kitabe Allah. Warahaba lan dedemen sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalam kitabillah. Summa qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, setelah menyampaikan yang pertama maka berpegang teguhlah kepada kitab Allah. Kemudian yang kedua Rasulullah sampaikan wa ahlu baiti, utawi ahli bait ingsun iku udzakirukum, ngelingake sapa ingsun ing sira kabeh Allah ing Gusti Allah fi ahli baiti, ahli bait ingsun. Aku mengingatkan pada kalian semua pentingnya takut pada Allah untuk berbuat yang tidak-tidak kepada ahlu baitku. Udzakirukum, ngelingake sapa ingsun ing sira kabeh Allah ing Gusti Allah fi ahli baiti, dalam ahli bait ingsun. Rasulullah terus mengulang kalimat ini, udzakirukum, ngelingake sapa ingsun ing sira kabeh Allah ing Gusti Allah fi ahli baiti, dalam ahli bait ingsun. Jadi yang pertama Rasulullah menyampaikan tentang pentingnya kita berpegang teguh terhadap Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an harus benar-benar kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa memuliakan ahli bait. Rasulullah sampaikan udzakirukum Allah fi ahli baiti, udzakirukum Allah fi ahli baiti, udzakirukum Allah fi ahli baiti. Senantiasa diingatkan untuk memuliakan, menghormati ahlu baitnya Rasulullah, para habaib. Harus kita muliakan. Walaupun di antara habaib mungkin tidak semuanya itu taat kepada Allah, ya, sebagian ada yang tidak taat mungkin, ya, tetap harus kita muliakan, melihat kepada mereka adalah dzurriyyah dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ulama menyampaikan habaib itu ibarat seperti Al-Qur'an, ya. Lek Quran niku amoh sing barate mboten tek taat niku ya ora kena kemudian dibuang begitu saja, ndak boleh. Tetap harus ditempatkan di tempat yang mulia. Ketika Al-Qur'an sudah tidak bisa dipakai karena sudah lusuh, sudah banyak atau rusak misalkan. Apalagi yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuliakan dengan dua alasan, satu sebagai ulama, yang kedua sebagai dzurriyyah dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diajarkan Rasulullah kepada kita semua. Sehingga para ulama senantiasa memuliakan para habaib. Tidak berani untuk mengatakan yang macam-macam kepada para habaib. Walaupun mungkin media mungkin mengatakan yang tidak semestinya, kita tidak boleh terprovokasi, tetap kita husnudzon kepada mereka. Ya, jangan kita kemudian ikut-ikutan mencaci maki dan lain sebagainya. Siapapun dia, kalau mereka adalah dzurriyyah Rasulullah, harus kita muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala lahu Husainun, faqlan uli ngucap lahu maring Zaid bin Arqam sapa Husainun Husain, wa man ahlu baiti ya Zaidu, wa man lan iku sapa wong ahlu baiti uta ahli baiti Kanjeng Nabi ya Zaidu Zaid. Alaysa nisa'uhu min ahli baiti, alaysa ana ta ora ana sapa nisa'uhu pira-pira bojo wadone Kanjeng Nabi iku min ahli baiti saking ahli baiti Kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa Zaid bin Arqam, nisa'uhu ta pira-pira bojo wadone Kanjeng Nabi iku min ahli baiti saking ahli baiti Kanjeng Nabi. Walakin ahli baitihi, walakin ahli baiti tapi utai ahli baiti Kanjeng Nabi kuman wong hurima kang den haramake apa sedaqatu, hurima kang den haramake sepeman as-sadaqata ing ngalap zakat, as-sadaqata ing ngalap zakat ba'dahu ing dalem sakwuse Kanjeng Nabi.
orang-orang yang haram untuk menerima zakat. Itu adalah ahli baitnya Rasulullah. Waklan dawuh sapa Husain ya. Husainun bin Sabrah mengatakan waman hum. Waman lan iku sapa wong hum utawi man haruma as-shadaqah. Kala dawuh sapa Zaid bin Arqam hum utawi man iku ahlu aliyin iku ahlu aliyin keluargane Sayyidina Ali. Jadi keluarga keturunan dari Sayyidina Ali wa alu ukailin akilin lan alu ukail wa alu Ja'farin alu Ja'far wa alu Abbasin lan keluargane Sayyid Abbas. Kala dawuh sapa kala ngucap sapa kulluha ulai karuma as-shadaqah. Kala ngucap sapa Husainun kulluha ulai ana te sekabehane iki kilah ahlu aliyin alu akilin lan alu Ja'farin wa alu Abbasin iku hurima dan haramake sapa haula as-shadaqata ing ngalap zakat. As-shadaqata ing ngalap zakat. Kala ngucap sapa Zaid bin Arqam na'am. Nggih, na'am iya. Mereka adalah orang-orang yang haram untuk menerima zakat. Mereka adalah keluarga Nabi yang harus dimuliakan. Rawahu Muslimun. Orang datang hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin kutam dalam riwayat siji Allah wa inni tarikun utadawa Allah wa inni tarikun fikum saqalaini. Ala eling-eling wa inni astune ingsun ku tarikun wong kang tinggal fikum ing dalem sira kabeh saqalaini ing perkara kang abot loro. Aku tinggalkan dua perkara pada kalian semua. Ahaduma te salah suwijine saqalaini ku kitabullahi kitab Allah Al-Qur'an wa huwa te kitabullah ku hablullahi tambare Allah. Hablullahi tambare Allah ibaratnya seperti tali yang menghubungkan antara hamba dengan Tuhannya. Waman tesapane wong iku ittaba'ahu anut sapa man ing kitabullah. Perhatikan, waman tesapane iku ittaba'ahu anut sapa man ing kitabullah kana mengkono sapa man kulal huda ing atase pituduh. Waman tesapane iku tarakahu tinggal sapa man ing kitabullah kana mengkono sapa man kuala dolalatin ing atase kesasar. Apabila orang itu mengikuti apa yang disampaikan dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan petunjuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang tersesat. Oleh sebab itu, monggo kita senantiasa memahami Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Man jalal Qur'ana amamahu saqahu ilal jannah. Barang siapa menjadikan Quran sebagai imamnya yang berada di depannya, penunjuk jalannya, maka akan mengantarkannya menuju surga. Wangan maman ja'alal Qur'ana wara'a dhahrihi au wara'ahu au khalfa dhahrihi ya qadahu ilal qadahu tasaqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakangnya, tidak menggunakan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, ditinggalkan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an, maka akan membuat dia masuk ke dalam neraka. Surga dan neraka hak adanya, harus kita yakini. Dan kita ketika berada di dunia ini yang harus kita capai adalah kemuliaan akhirat, tidak sebatas kemuliaan dunia. Bagaimana kita bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus menjadikan Al-Qur'an sebagai panutan kita, sebagai pedoman kita dalam hidup kehidupan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-347. Wa an Ibni Umar lan cerita saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi Bakrin As-Siddiq ngentu saking Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan kalih hadis kang den mauqufake ngalaihi atase Ibnu Umar. Apa nau setuhune Abu Bakar kukola ngucap sapa Abu Bakar urkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Urkubu padha ngreksa sapa sira kabeh. Padha ngreksa sapa sira kabeh Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitin dalam ahli baiti Kanjeng Nabi. Rawaitake hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Mana urkubu teman lafat urkubu iku ra'uhu ngreksa sapa sira kabeh ing Muhammad wahtarimuhu lan mulyakno sapa sira kabeh Muhammad wa akrimuhu lan mulyakno sapa sira kabeh Muhammad. Fi ahli baiti ing dalam ahli baiti Kanjeng Nabi. Dengan kita memuliakan ahli baitnya Rasul, memuliakan duriyahnya Rasulullah, maka kita sama halnya dengan memuliakan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
Bab yang ke-44, babu tauqiril ulama'i wal kubari wa ahlil fadli wa taqdimihim ala khairihim wa raf'i majalisihim wa idhari martabatihim. Babu tauqiril ulama'i utawi bab martelake ngegungake pira-pira ulama, utawi bab martelake ngegungake pira-pira ulama wal kibari lan pira-pira wong tuwa. Wal kibari lan pira-pira wong tuwa, wa ahlil fadli lan ahli utama, wa taqdimihim lan ndinginake ulama kubar lan ahlil fadli ala khairihim mengatasi sakliyane ulama wal kibar wa ahlil fadli, wa raf'i majalisihim lan nguhurake pira-pira pelungguane ulama kibar lan ahlil fadli, wa idhari martabatihim lan mertilake derajate ulama kibar lan ahlul fadli. Bab menerangkan memuliakan para ulama, mengagungkan para ulama, walaupun dia mangatlah muda, ya. Walaupun dia muda, tapi kalau dia adalah orang yang mumpuni dalam hal ilmu agama, maka kita harus memuliakannya. Jangan diukur dengan tuanya. Mosok wong tuwek mulyakne cah nom misalkan. Sing tuwa ya kudu dimulyakne, sing nom kudu mulyakne sing tuwa misalkan. Tidak seperti itu, ya. Rasulullah SAW menganjurkan pada kita, menasihatkan pada kita untuk memuliakan ulama, bukan karena tuanya, namun karena ilmunya. Walaupun dia lebih muda daripada kita, kalau dia adalah ulama, orang yang mengerti tentang agama, harus kita muliakan. Jadi memuliakan orang bukan semata-mata karena usia tuanya daripada kita. Ini harus difahami. Banyak masyarakat awam yang tidak memahami tentang pentingnya memuliakan ulama. Yang diketahui adalah memuliakan yang lebih tua. Kalau ada ulama yang usianya lebih muda daripada dia tidak memuliakan. Karena menganggap yang perlu dimuliakan adalah yang usianya lebih tua. Itu pemahaman yang salah. Seharusnya dilakukan apa? Memuliakan ulama. Yang dimaksud adalah mereka yang memiliki ilmu, yang faham tentang agama, yang mampu mengajarkan agama kepada kita semua, maka kita muliakan walaupun usianya lebih muda daripada kita. Dan ada yang kedua adalah memuliakan wal kibar. Wal kibarilan orang-orang tua. Orang tua ini walaupun dia bukan ulama. Jadi yang pertama memuliakan ulama, mengagungkan ulama, ikram kepada mereka walaupun muda. Yang kedua adalah orang yang usia lebih tua daripada kita walaupun bukan ulama. Itu kita muliakan, kita hormati. Jadi beda, paham niki ya. Jadi memuliakan ulama walaupun usianya lebih muda daripada kita, dan memuliakan orang tua walaupun dia tidak sealim kita. Jadi orang yang alim melihat orang yang tua harus dimuliakan. Orang yang tua melihat yang alim yang lebih muda harus dia memuliakan yang alim. Wa ahlil fadli, dan orang-orang yang memiliki kedudukan. Wa taqdinihim ala khairihim, dan mendahulukan mereka daripada yang lainnya. Wa rafi majalisihim, dan juga menempatkan posisi lebih tinggi daripada yang lainnya. Wa idhari martabatihim, dan menampakkan derajat mereka sebagai bentuk penghormatan kita kepada mereka yang ahlil fadli, mereka ulama, mereka orang-orang yang tua. Qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala, kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Az-Zumar ayat 9. Kul ngucap sira Muhammad, hal yastawil ladzina, hal yastawi ora padha. Jadi istifham ingkari namanya, artinya adalah nafi. Hal yastawi bukan ono to ora padha, ono to padha mboten. Hal yastawi ora padha, ai ma yastawi. Hal yastawi ora padha sapa alladzina wong akeh ya'lamuna kang duweni ilmu sapa alladzina. Walladzina lan wong akeh la ya'lamu kang ora duweni ilmu sapa alladzina. Tidaklah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Tidaklah sama. Jadi orang yang memiliki ilmu jauh lebih mulia daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Maka kita harus memuliakan orang yang memiliki ilmu. Tidak sama antara orang yang pintar dengan orang yang bodoh. Apalagi ilmu agama yang menuntun
kita untuk menuju jalan yang benar, jalan yang membuat kita selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Harus kita muliakan. Innama yatadzakkaru ang bedine ngalapi tutur sapa ulul albabi pira-pira wong kang anduweni akal sampurna. Sesungguhnya orang yang memiliki akal yang sehat itu pasti akan bisa mengambil pelajaran, mengerti perintah untuk memuliakan mereka-mereka yang memiliki ilmu. Kamal la yastawi al-alim wal jahil la yastawi al-qarid wal asi. Begitu juga kalau kita simpulkan, tidak samanya antara yang punya ilmu dengan orang yang bodoh, yang alim dengan yang tidak alim, juga tidaklah sama antara orang yang taat dengan orang yang tidak taat. Orang yang taat kepada Allah dalam hal ibadah tidaklah sama dengan orang yang ahli maksiat. Sehingga kita memuliakan mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Mas'udin, terus saking Abi Mas'ud Uqbah rupane Uqbah ibni Amrin al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu qala ngucap sapa Abi Mas'ud, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampaikan, ya ummu al-qaum aqra'uhum li kitabillah. Ya ummu ngimami al-qauma ing kaum mengimami terhadap jamaah sapa aqra'uhum luweh akeh wacane. Sapa aqra'uhum luweh akeh wacane, akeh oleh macane li kitabillah maring kitabe Allah. Li kitabillah maring kitabe Allah, orang yang paling banyak hafalannya, orang yang paling banyak membaca Al-Qur'annya, itu yang didahulukan untuk menjadi imam. Fa in kanu fil qiraah sawa fa'alamuhum bis sunnah. Fa in kanu mongko lamun ana sapa kaum iku fil qiraatin dalam macane Al-Qur'an iku sawaan padha ya fa'alamuhum mongko wong kang luweh alim-alime kaum bisunnati kelawan hadis. Bisunnati kelawan hadis. Fa in kanu mongko lamun ana sapa kaum fi sunnatin dalam hadis iku sawaan padha ya fa aqdamuhum mongko wong kang luweh dingin-dingine kaum apane hijratan hijrahe. Wa in kanu lamun ana sapa kaum fil hijratin dalam hijrah iku sawaan padha ya fa aqdamuhum mongko luweh dingin-dingine kaum apane sinan umure, lebih tua usianya. Wala ya umanna lan aja ngimami temenan sapa arrajul wong lanang arrajula ing lanang kang meneh fi sultanihi ing dalem panggonan kekuasaane arrajula. Dia yang berkuasa di wilayah itu dialah yang berhak untuk menjadi imam terhadap kaumnya. Wala yaqnut lan aja lungguh sapa arrajulu fi baitin dalem omai arrajula ala takrimatihi ngatasi lemee ar-rajula illa bi'idnihi angin kelawan idine ar-rajula. Rawahu Muslimun, menatakan hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan untuk menjadi imam itu ada beberapa kriteria yang didahulukan. Kriterianya yang pertama adalah orang yang paling banyak bacaannya Al-Quran. Kemudian apabila sama-sama banyak baca Al-Quran, di antara mereka yang banyak baca Al-Quran, siapa yang paling alim tentang hadis. Kemudian kalau semuanya sama, maka yang didahulukan adalah orang yang paling dulu hijrahnya. Kemudian apabila sama-sama bareng hijrahnya, maka yang paling tua. Jadi ada yang didahulukan, tidak asal menjadi imam. Dan tidak diperkenankan untuk mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya orang lain tersebut kecuali diizinkan, dan tidak diperbolehkan menduduki atau menempati tempat duduknya orang lain kecuali itu diizinkan. Ini penghormatan, bentuk penghormatan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua, kepada orang-orang yang berhak untuk dihormati. Tidak asal kita merasa misalkan lebih pintar datang di wilayah tertentu, kemudian kita tiba-tiba mengajukan diri untuk menjadi imam bagi mereka misalkan. Jadi ngoten niku mboten enten tata kramane nggih, ndak duwe tata krama. Harus punya adab, punya etika.
Walaupun kita mungkin lebih alim daripada yang lainnya, yang berhak untuk menunjuk imam adalah orang yang ada di tempat tersebut, bukan kita yang mengajukan diri kita untuk menjadi imam bagi mereka. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat tetap dalam riwayat siji lahu ketimam Muslim, faqdamuhum silman, tedaw faqdamuhum silman. Mongko luweh dingin-dingine kaum apane silman manjing islami. Badala sinan kalih dadi gantane lafat sinan. Ai islaman tegese islami. Wa fi riwayatin lakutam dalam riwayat siji ya ummu tedaw ya ummu ngimami al qauma ing kaum sapa aqra'uhum. Luweh ahli wacane kaum li kitabillahi maring kitabe Allah. Wa qadamuhum lan luweh oleh dingine kaum apane qiraatan wacane. Fa ing kanat mongko lamun ana apa qiraatuhum wacane kaum kusawaan padha wa faya ummuhum mongko ngimami ing kaum sapa aqdamuhum luweh dingin-dingine kaum apane hijratan hijroe. Fa ing kanu mongko lamun ana sapa kaum fil hijratin dalam hijrah kusawaan padha fal ya ummahum mongko becik ngimamono ing kaum sapa akbaruhum luweh tua-tuane kaum apane sinan umure. Wal muradu te kang den karepake bisultanihi kelawan lafat sultaniku mahalu wilayatihi panggonan kekuasaane rajul. Ajil maudhi'u tegese utawa panggonan alati kang yahtasu kang tertamtoni sapa rajul yahtasu kang tertamtu apa alladzi bi iklan rajul. Wa takrimatu tadaw takrimatu iku bi fath kita iklan fath kita wa kasrir ra ilan kasrir ra. Wa ya takrimatuhu iku ma barang yang faridu kang deweni sapa rajul bi kelawan ma min firasin nyatane saking lemek wasaririn lan amben wa nahwihi lan sepadane firas lan sarir. Hadis yang ke-349 wa anhu lan cinarito saking Abi Mas'ud karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yamsahu ngroto sapa Kanjeng Nabi mensejajarkan ngroto sapa Kanjeng Nabi mana kibana ing pira-pira pundak kita fi sholati ing dalam salat. Jadi membuat rapat barisan. Rasulullah SAW melakukan itu. Kalau sekarang karena memang COVID-19, sesuai dengan protokol kesehatan yang diperintahkan, yang dianjurkan oleh pemerintah, kita menjaga jarak. Karena dimungkinkan akan terjadi penularan. Itu bukan berarti kita menyalahi sunnah, karena itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah yang lebih tahu bagaimana bahayanya COVID-19. Dalam hadis Rasulullah meratakan manakibana ing pura-pura pundak kita fi sholatin dalam sholat, meratakan bahu-bahu kita ketika kita sholat. Lakukan dawuh sapa Kanjeng Nabi istawu wala tahtalifu. Istawu ngroto sapa sira kabeh wala tahtalifu lan aja beda-beda sira kabeh. Fatahtalifa moko sebab beda-beda apa kulubukum pira-pira ati ra kabeh. Liyani ngiring-ngiringi ing ingsun mingkum saking sira kabeh sapa ulul ahlami pira-pira wong kang anduweni sifat balih wan nuhalan wong kang anduweni akal. Di Rasulullah mensejajarkan merapatkan barisan dan tidak diperbolehkan kita untuk menjauh, berbeda-beda. Kalau menjauh maka menjauh pula hati kalian semua tanpa adanya udzur, berbeda dengan ketika adanya udzur. Liyani minkum, kemudian posisi dalam sholat Rasulullah sampaikan yang dekat dengan imam, liyani minkum, yang mengiring-iringiku dari kalian semua ulul ahlam, orang-orang yang sudah balih, yang memiliki akal sempurna. Artinya orang-orang yang sudah balih, yang sudah kena taklif untuk menjalankan ibadah, orang-orang yang sudah tua. Sumaladina, setelah itu posisinya sumaladina uli wong akeh yalunahum kang ngiring-iringi sapa alladina ing ulul ahlam. Siapa? Asibyan. Kemudian anak-anak. Sumaladina uli wong akeh yalunahum kang ngiring-iringi sapa alladina ing alladina yalunahum. Sapa alladina ing alladina yalunahum yakni al-khunasa. Mereka-mereka yang kelaminnya tidak jelas nggih. Khunasa, wandu, waria. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Wa kulun utawi dawuhe Kanjeng Nabi rupane dawuh liyani. Wa yaquluhu iku bitahfifin nuni kelawan maca tahfifin nun. Nunnya dibaca ringan. Walasan ora ana iku qoblan dalam sadurunge nun apa yaun ya. Sebelumnya ndak ada ya.
Waru tenitake apa bitasdidin nuni kelawan tasdid nun liyani ma'ayain sartane ya qablaha ing dalam sadurungin nun maka menjadi nun taukid saqilah. Wa nuha talafat nuha iku ukulu biro-biro akal wa ulul ahlam ta ulul ahlam hum ya ulul ahlam iku al balihuna wong kang balih kabeh. Wa klan den dawuhake apa ulul hilmi ahlul kilmi ahli aris wal fadli lan utama. Wan Abdullah cenut sang Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhum kala ngucap sapa Abdullah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhnya Kanjeng Nabi liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Liyaliyani ngiring-ngiringi ing ingsun, becik ngiring-ngiringi ingsun minkum saking sira kabeh sapa ulul ahlami pira-pira wong kang balih wan nuha lan wong kang duweni akal. Sumal ladina nuli wong akeh ya lunam kang ngiring-ngiringi sapa alladina ing ulul ahlam. Salasan ledawuh ngoten wau salasan kelawan ambal ping 3. Rasulullah mengulangnya sebanyak 3 kali dalam shaf salat nggih, dalam barisan salat yang dekat dengan imam, mereka-mereka yang sudah dewasa. Kemudian yang berikutnya adalah anak-anak. Wa iyyakum wahai satil aswaqi. Wa iyyakum lan wedya sapa sira kabeh wahai satil aswaqi ing pira-pira guneman alane ahli pasar. Yang guneman alane ahli pasar wahum muslimun. Jadi ucapan-ucapan kotor yang dilakukan oleh orang-orang yang biasa jual beli di pasar. Niki umume, lek nek wong nang pasar solih ndak kena dimasokne niki. Niki umume bengok-bengok nggih. Kebanyakan nggih bengok-bengok wis sok ngapusi barang nggih. Niku umume nggih. Jadi jangan ada pembelaan. Oh saya tidak seperti itu, ndak. Niki melihat pada umumnya yang kurang memperhatikan dalam hal ucapan ketika berada di pasar. Kayak wong ning segoro kan ngoten ya wis. Semua omongane nggih misah-misah ngoten umume nggih. Tapi ada sebagian dari mereka yang tidak melakukan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya Rasulullah sampaikan wa'an Abi Yahya. Yang saya Abi Yahya kira den dawuhake apa sapa Abi Muhammadin, bukan Abi Yahya tapi Abi Muhammad, Sal bin Abi Hasmata bi fathil kha'i al muhmalah wa iskanil sa'i al mutsallatsah al ansari radhiyallahu anhu qala ing tolaka budalan sapa Abdullah bin Sahal wa Muhayyisah ibnu Mas'udin ila Khaybar maring tanah Khaybar. Wa ya'ti Khaybar yauma idzin dalam nalikane ing tolako iku sulhun ngakot damai. Mereka berdua datang ke Khaybar dan Khaybar itu telah melakukan perjanjian damai dengan Rasulullah sehingga bebas untuk melakukan apa saja di sana karena tidak ada permusuhan. Fatafarraqan uli pisah-pisah sapa Abdullah lan Muhayyisah. Fata mengko teko sapa Muhayyisah ila Abdullah maring Abdullah bin Sahal wa kali utai Muhayyisah iku yatasahatu gubrat sapa Muhayyisah penuh dengan vitamin dalam getih Muhayyisah qatilan kali wong kang den pateni. Jadi dia menuju kepada Abdullah bin Sahal Muhayyisah yang asalnya berangkat bersama niki ternyata telah dibunuh oleh orang Khaybar. Padahal Khaybar telah melakukan perjanjian damai dengan Madinah. Fadamatang kemudian dimakamkan oleh Fadafanahum nuli mendem sopo Abdullah bin Sahal ing Muhayyisah. Suma qadiman uli teko sopo Abdullah al Madinah ta ing Madinah fantolakan uli budalan sopo Abdurrahman bin Sahal. Kemudian Abdurrahman bin Sahal berangkat wa Muhayyisah wa Khuwayyisah ibna Mas'udin kang dadi anak lanang lorone Mas'ud. Ilan Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertiga sowan kepada Nabi. Fadaban nuli tumandang sapa Abdurrahman yatakallamu. Af'alus suru. Fadaban nuli tumandang sapa Abdurrahman iku yatakallamu guneman sapa Abdurrahman. Abdurrahman bin Sahal ini berkeinginan untuk berbicara langsung kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Faklan dawuh sapa Kanjeng Nabi, kabir ndinginna sapa sira ing wong kang luwih tuwa. Kabir ndinginna sapa sira ing wong kang luwih tuwa. Rasulullah disuruh yang berbicara adalah yang lebih tua, bukan Abdurrahman bin Sahal yang usianya lebih muda daripada Muhayyisah dan Khuwayyisah.
Wa wa ta Abdurrahman bin Sahal iku ahdasul qaumi luweh enom-enome kaum. Fasakata nuli meneng sapa Abdurrahman bin Sahal. Fatakallama nuli guneman sapa Muhayyisah lan Khuwaisah. Fakula dawuh sapa Kanjeng Nabi atahlifuna ana ta supata sapa sira kabeh wa tastahikuna lan ngekhaki sapa sira kabeh qatilakum ing wong kang ing diate wong kang mateni sira kabeh. Qatilakum ing diate wong kang mateni sira kabeh. Wadakon turake sapa Abu Yahya tamamal hadisi ing sampurane hadis. Mutafaqun alaih. Dalam hadis ini yang menjadi mahalus syahid, menjadi tujuan pokok adalah kata Nabi kabir-kabir itu. Jadi ketika Abdurrahman bin Sahal mau langsung berbicara kepada Nabi, oleh Rasulullah itu di stop. Jangan, kamu lebih muda, yang lebih tua yang pantas berbicara duluan. Makanya ketika kita mungkin rombongan sowan kepada kiai misalkan, maka yang berbicara, yang pantas berbicara menyampaikan tujuan kita adalah mereka yang usianya lebih tua daripada kita. Sama dengan kasus ketika ada 3 orang yang sowan sama Rasulullah untuk menyampaikan tujuannya itu, Rasulullah ketika yang muda mau berbicara pada Nabi, dan Nabi di stop, Rasulullah menyuruh yang lebih tua untuk yang berbicara. Ini bab tentang memuliakan yang lebih tua. Nanti yang lebih tua dimuliakan karena usianya, yang muda dimuliakan karena dia alimnya. Jadi yang tua menyayangi yang muda kalau sama-sama hal usia, kemudian yang muda menghormati yang tua. Wa qauluhu tadawu Kanjeng Nabi rupane dawuh kabir-kabir iku maknahu te maknane qauluhu kabir-kabir iku yatakallamu al-akbar. Yatakallamu genemano sapa al-baru wong kang luwih tuwa. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, ternyata saking Jabir radhiyallahu anhu apa Nabi sunne Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ku kana ana sapa Kanjeng Nabi ku yajma'u ngumpulake sapa Kanjeng Nabi bener rajulaini dalam antarane wong lanang loro min qatla Uhudin saking pira-pira raja patine perang Uhud, orang yang terbunuh pada saat perang Uhud, yakni ngersakake sapa Kanjeng Nabi fil qabri ing dalem kuburan. Jadi mengumpulkan 2 orang dari orang yang meninggal di saat perang Uhud dalam kubur. Sumakulun lidawu sapa Kanjeng Nabi ayyuhuma aktsaru ahdan lil Qur'an. Ayyuhuma utawi endi-endine rajulaini iku aktsaru luwih akeh apane ahdan apalane lil Qur'ane maring Al-Qur'an. Di mana di antara 2 orang ini yang paling banyak hafalannya Al-Qur'an, fa idza usira mongko lamun den awa isarah dan paringi isarah sapa Kanjeng Nabi lahu maring ayu fa idza usira lahu ila hadihima fa idza usira mongko lamun den aring isarah sapa lahu Kanjeng Nabi ila hadihima maring salah suwijine rajulaini ya qaddamahu mongko dinginake sapa Kanjeng Nabi ngahad filahdi ing dalem luang landak. Jadi yang dimasukkan duluan ke liang lahat adalah mereka yang paling banyak hafalannya dibandingkan dengan yang lainnya. Rawahu al-Bukhari. Ronatakan hadis sopo al-Bukhari Imam Bukhari. Adalah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang berkaitan dengan masalah kewajiban kita memuliakan Ahlul Bait Nabi, memuliakan para ulama dan memuliakan orang-orang yang usianya lebih tua daripada kita. Mudah-mudahan hadis ini menjadikan kita semakin faham apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, di mana mungkin kita kurang memperhatikan pentingnya tata krama, pentingnya unggah-ungguh. Jadi yang muda harus tahu diri kepada yang tua harus bisa menjadi contoh bagi yang muda. Jadi yang muda harus selalu menghormati yang tua menyayangi yang muda, dan kepada orang-orang yang alim kita dianjurkan untuk memuliakan mereka walaupun usianya lebih muda daripada kita. Ingat, ini hal-hal yang terlupakan di kalangan awam, dianggap yang perlu dimuliakan hanyalah mereka-mereka yang usia lebih tua. Ketika ada yang lebih alim dirasa usianya lebih muda, tidak mau memuliakannya. Yang terjadi tidaklah demikian. Kita harus memuliakan mereka-mereka yang alim walaupun usianya lebih muda daripada
kita. Apalagi mereka telah mengajarkan ilmu agama yang membuat kita selamat dunia dan akhirat. Cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.